Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Torogat. Kali ini kita akan membahas salah satu Slayer Folk, yaitu Slayer Folk Karaka. Sebelumnya, Mimin ingin ucapkan selamat Hari Lebaran. Baiklah, Slayer Folk adalah salah satu eksekutif folk, salah satu dari 3 kekuatan menara, dan merupakan pembunuh eksekutif peringkat tertinggi nomor 11 yang dipuja sebagai dewa yang akan menghancurkan sang raja dan juga penguasa. Karaka juga adalah seorang ranker tingkat tinggi, salah satu dari 1.000 teratas atau kurang dari 1% dari total 100.000 ranker yang telah meningkat melalui tingkat kompetisi. Sebelum kemunculannya, Karaka disebutkan sebagai pembunuh terbaru oleh Mulov dan juga Kun Aguero Agnes. Namun Karaka pertama kali muncul berada di chapter 28 pada season 2 sebagai siluet yang menyaksikan Bam dari jarak jauh. Muncul dengan benar di season 2 pada chapter 35. Dia memberitahu Jin Sung Ha bahwa dia harus segera membunuh semua kolega Bam saat ini dan menunjuk kolega baru yang dapat dipercaya. Namun pengekangan dan sikap Jin Sung Ha membuatnya berhenti untuk saat ini. Karaka kemudian muncul kembali pada season 2 episode 109, di mana memberitahu Karaka bahwa Bam menginap di resort dan akan segera memanjat menara lagi. Jin Sung Ha bertemu setelah sekian lama dan menyarankan agar mereka makan bersama. Namun Karaka menunjukkan kepada Jin Sung Ha dengan mengatakan bahwa dia tidak akan melepas topengnya di depan siapapun yang memiliki ketidakpercayaan sedikit pun. Setelah itu dia memerintahkan pengikutnya untuk memilih anggota reguler yang dapat dipercaya untuk memantau tim dari BAM. Dan jika mereka menunjukkan perilaku mencurigakan, Karaka memerintahkan untuk membunuh mereka semua. Dalam season 2 chapter 85 dan juga season 2 chapter 90 terungkap bahwa Karaka adalah seorang pembunuh yang menentang pemberian jarum kepada Bam dan berencana untuk melelehkan Bam dalam larutan yang lebih panas dari lava dan memasukkan jiwanya ke dalam jarum tersebut. Selain itu terungkap bahwa Revelo yang memimpin rencana di tempat kejadian adalah bawahan Karaka. Rencana awalnya adalah untuk melarutkan Bam dan larutan dan menggunakannya sebagai senjata. Tapi di antara para tetua lainnya, ada yang sudah memutuskan untuk memilih Bam. Jarum yang dianggap replika ternyata adalah wadah itu sendiri untuk menampung jarum Enryu, sehingga rencananya akhirnya digagalkan. Dalam season 2 chapter 109, Jin Sung Ha datang ke kediaman rahasia Karaka di lantai 97. Menurut Jin Sung Ha, pemimpin Fuk dan pembunuh nomor 1 yaitu Grace Michaelus Lake juga cukup malu untuk tindakan tiba-tiba yang menargetkan kandidat calon Slayer BAM dan akhirnya ditunjukkan kepada Jin Sung Ha bahwa insiden tersebut disebabkan bukan karena keinginan Fuk, tetapi karena keinginan Karaka sendiri. Terakhir, Jin Sung Ha diperingatkan bahwa tingkat pertumbuhan BAM jauh lebih cepat daripada perkiraan Karaka sendiri. Jadi akan ada waktu dalam waktu dekat ketika Bam kembali ke Fuk dan menjatuhkan tahta Slayer Karaka. Tetapi itu Karaka mengumumkan niatnya untuk mengincar Bam yang akan segera menjadi reguler kelas D di kereta neraka. Ciri terbesar dari Karaka adalah penampilannya yang aneh, dengan seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi yang mengingatkan kita pada reptil. Pada pandangan pertama, itu terlihat seperti perban yang sudah pudar. Tapi sebenarnya itu adalah baju besi dan bahkan matanya adalah pengamat mekanis. Belakangan terungkap bahwa baju besi itu sendiri adalah perlengkapan Karaka. Sebagai seorang Fuk garis keras yang pertama kali memiliki warna dress code, mereka jelas menunjukkan afiliasi Fuk dengan seluruh tubuhnya. Ciri khasnya adalah gaun dengan garis-garis hitam dan warna titik merah, yang merupakan warna representasi dari Fuk. Pakaian ini sengaja dibuat mirip dengan pakaian yang muncul di BAM pada season 2, yang pertama kali memberitahu kita tentang keberadaan Fuk dan jelas menunjukkan di mana karakter tersebut berada. Karena penampilannya persis tidak terungkap, mulai dari ras, rambut, dan warna kulit semuanya. Namun berdasarkan tebakan yang dijelaskan, kemungkinan besar dia adalah manusia laki-laki dengan rambut pirang, mata kuning, dan juga kulit gading. Menurut review season 2 chapter 35, sebenarnya dia akan melepas topeng tersebut. Namun dia hanya memakainya untuk keperluan mistis dan suatu saat
Karaka akan melepas topeng tersebut dan menampakkan wajah seperti aslinya. Kepribadian dari Karaka merupakan kebalikan dari Wang Nan dan pemeran utama yaitu Bam. Mereka dengan jelas membedakan antara urusan publik dan pribadi dan tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti pengakuan. Karaka juga dikenal kejam, jahat, dan tidak segan-segan membunuh orang. Tetapi di saat yang sama dia juga cerdas dan juga pemberani. Tapi selain itu, tampaknya tempat ini cukup ramah. Faktanya dia tampaknya adalah tipe yang memperlakukan bawahannya dengan cukup baik. Lagi pula sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, karena konstruksinya sudah pasti bertentangan dengan tindakan dan kesan jahatnya. Dia tidak membunuh orang sesuka hatinya, seperti yang bisa kita lihat di Art Kereta Neraka. Karaka sendiri mengatakan bahwa jika kamu bekerja sama dengan baik, Karaka akan menyelamatkan hidupnya. Dan juga di Art Lantai Kematian, dia bahkan mengusulkan kesepakatan kepada Rahel dan juga Hayura yang sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengannya. Menunjukkan bahwa dia tidak hanya memamerkan kekuatan dan perasaannya, tetapi juga memiliki sisi yang masuk akal. Demikian pula ini kontras dengan Slayerwet yang membunuh orang sesuka hatinya di dalam kereta neraka. Karaka tidak percaya pada orang lain, mungkin karena dia dikhianati dan ditinggalkan oleh seseorang yang paling dia percaya di masa lalu. Ia tidak pernah percaya pada siapapun yang ia curigai, tidak pernah makan makanan yang diberikan kepadanya oleh seseorang dari luar, dan tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menipu atau mengkhianatinya, bahkan meskipun mereka adalah anggota kelompok tertentu. Intinya adalah jangan percaya pada siapapun. Mungkin karena kejadian di masa lalu, Karaka akhirnya berubah menjadi gelap dan menjadi seorang Slayer Folk. Seperti konstruksinya yang pasti, Karaka mencoba membunuh Bam beberapa kali. Tetapi dia secara pribadi menyelamatkan Bam di pemberhentian terakhir kereta neraka. Dia secara terbuka berbicara kepada Jin Sungha tentang ketidakpercayaannya dan menunjukkan sikap konservatif. Tetapi di sisi lain, Karaka sangat menghormati Jin Sungha lebih dari siapapun. Ketika dia mendengar bahwa Jin Sungha telah meninggal di pemberhentian terakhir kereta neraka, Karaka jelas terkejut dan bahkan menghadapi kelavan secara langsung. Saat ini pada akhirnya, pilihan sang guru Jin Sungha bukanlah Karaka, melainkan Bam. Nampaknya Karaka diam-diam ingin diakui oleh Jin Sungha. Setelah hal itu, Karaka tidak percaya pada kematian Jin Sungha dan menunjukkan sifat yang sangat khusus terhadap Jin Sungha. Bersumpah untuk menemukan Jin Sungha dan membawa kematiannya bagi mereka yang melakukannya. Ketika Jin Sungha mempertaruhkan nyawanya demi Bam, Karaka memainkan peran Jin Sungha untuk sementara waktu, meninggalkan Bam sendirian bahkan setelah meninggalkan medan perang. Di chapter 59 season 3, bahwa Karaka lebih peduli menyelamatkan Jin Sungha daripada nyawanya sendiri dan juga Suwon. Di bagian terakhir kereta neraka, pengorbanan Jin Sungha bahkan jika Bam membuat tuntutan yang tidak masuk akal, Karaka awalnya sangat marah, tetapi akhirnya menyerah. Karaka bahkan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah membantunya, tetapi dengan diam-diam memasang alat penyadap pada Bam sehingga Karaka siap membantunya jika terjadi sesuatu padanya. Saat Jin Sungha mempertaruhkan segalanya untuk Bam, tampaknya Karaka telah mendapatkan kepercayaan padanya. Bawahannya nampaknya tahu segalanya, namun Karaka selalu menyangkalnya. Karaka juga cukup banyak memiliki anak buah, salah satunya adalah raksasa kembar yang khusus untuk menjaga kamarnya. Bahkan masinis kereta neraka pun adalah anak buah langsung dari Slayer Karaka. Dia adalah bawahan Karaka yang pertama kali muncul di chapter 322 season 2 dan diperintahkan untuk membunuh siapapun yang menyusup ke jantung Karaka. Administrator menjelaskan kepada Vinite dan juga Evankel lokasi dan gerbang menuju stasiun terakhir yang dibuka. Di season 2 pada chapter 323, ia memulai serangannya dengan menyusup ke stasiun terakhir bersama Evankel, Yuhan Song, dan rekan-rekannya. Di season 3 chapter 52, seminggu kemudian, Bam dan juga Haeryun tiba di area sarang seperti yang direncanakan oleh Aryun, dan mereka menyelinap masuk terlebih dahulu dengan mengendarai kapal terapung yang tak terlihat. Dan kemudian saat Bam tiba dan melawan Ranker Curly, Karaka melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan jahat bersama dengan Dead Lady. Tidak lama setelah itu, Evankel juga bergabung dan perang sesungguhnya antara pasukan jahat dan juga Folk akhirnya dimulai. Sama seperti Bobby Dodumas,
Karaka ketika melihat Dumas, Karaka sadar bahwa Dumas sama sepertinya yang berjalan di dalam kegelapan dan menyimpan jantungnya di tempat yang paling dalam. Karaka adalah makhluk yang hampir abadi, sehingga sulit untuk dihadapi. Tampaknya ia telah mencapai keabadiannya melalui kemampuan khusus bawaannya dan benda ajaib yaitu baju besi. Sekalipun sebagian besar tubuhnya hancur, Karaka dapat dipulihkan sepenuhnya. Karaka dapat dihidupkan kembali tanpa diketahui oleh siapapun dengan cara menempatkan bola gelap di lokasi tertentu terlebih dahulu. Jika situasinya tidak menguntungkan, Karaka bahkan mungkin berkata, "Saya harus membuang tubuh ini dan mengubahnya." Dengan kata lain, Anda dapat bertahan hidup meskipun lawan Anda lebih kuat dari Anda. Ini adalah kemampuan yang tidak dapat dilawan kecuali seseorang memiliki pengetahuan luas tentang sihir dan dapat membuka keterampilan itu sendiri. Bahkan seorang Urek Masino yang dikatakan setara dengan Raja Jahat sangat berbeda levelnya sehingga dia memanipulasi Karaka hanya dengan satu jari. Tetapi seorang Urek Masino pun tidak bisa membunuhnya karena Urek tidak mengetahui prinsip-prinsip sihir. Artinya untuk membunuh Karaka Anda harus lebih dari sekedar kuat karena mustahil untuk membunuhnya. Dan jika Anda mencoba menyingkirnya, ia tidak akan efektif kecuali menangkap titik lemahnya atau sengaja membiarkannya ditangkap. Karena Karaka dapat menghancurkan dirinya sendiri dan kemudian dibangkitkan kembali. Bagi para penjelajah yang menganggap kelangsungan hidup adalah hal penting, ia memiliki kemampuan seperti mimpi. Kemampuan untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat juga diterapkan sebagai suatu keunggulan. Hal itu juga terungkap dalam pertarungannya dengan Yuri Jahat. Salah satu bukti kalau Karaka cukup pintar adalah saat dia menyadari keefektifan gerakan pemulihan Fisherman atau dia melihat Yuri mengalahkan Kranos. Karaka menyadari bahwa itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga pasti ada alasan lain. Lalu dia mencari tahu siapa penyeleksinya. Di art lantai kematian, Karaka segera mengetahui melalui percakapan antara Heljo tidak memiliki jarum dan meskipun dia menderita karena penghinaan besar dari Urek Mazino. Karaka segera mengakui perbedaan kemampuan di antara mereka dan merencanakan rute pelarian dalam waktu singkat dan berhasil melarikan diri. Di dalam pertempuran terakhir, Karaka menyelamatkan Bam yang merupakan musuhnya dan jelas tahu bahwa ia akan memenangkan pertarungan jika Bam melarikan diri. Tidak seperti Bam yang secara membabi buta bergegas ke Kalavan setelah mendengar bahwa guru dan moderatornya Jin Sungha telah meninggal. Ia menilai situasi dengan sangat tenang. Dengan menyelamatkan Bam yang kehilangan akal sehatnya lagi, Karaka akhirnya mencoba mengambil peran Jin Sungha daripada memenuhi keinginannya sendiri, menunjukkan kepada kita semua tentang sisi baiknya. Yama dan Wet yang juga merupakan Slayer garis keras semakin dibanding-bandingkan karena mereka tidak berkepala dingin dan cerdas seperti Karaka. Karaka masih merupakan pembunuh terbaru. Dia adalah bintang kejahatan yang sedang naik daun dengan potensi besar, sehingga dia memiliki kemampuan besar untuk berkembang lebih jauh. Juga karena dia setara dengan Yuri Jahat dengan kemampuan yang membedakannya dari hackranker lainnya. Karaka mungkin yang terlemah menurut standar para Slayer. Tapi sebagai seorang Slayer yang dipilih oleh para tetua yang merupakan kekuatan sebenarnya dari Vogue, ada kemungkinan bahwa Karaka akan tumbuh menjadi hackranker tingkat atas dalam nomor 100 teratas seperti Slayer generasi kedua, yaitu White dan juga Baby Yama dan juga seperti tuannya, yaitu Chris Michaelus Flag. Baju jirah yang menyelubungi sekujur tubuh Karaka ini selain mempunyai kemampuan bertahan yang sangat baik, juga dapat digunakan untuk menggerakkan baju jirah tersebut secara bebas, seperti sebuah tentakel untuk menahan lawan atau menyerang dan bertahan. Armor itu dan meskipun rusak oleh Urek Majino, armor itu dikembalikan keadaan semula setelah jangka waktu tertentu. Selain itu dilihat dari fakta bahwa Karaka bertarung dengan baik meskipun diserang langsung 2 kali oleh Kalavan pada season 3 chapter 60. Tubuhnya juga tampak sangat kuat. Pada season 3 chapter 59, terungkap bahwa pemilik asli baju jirah yang dipakai oleh Karaka adalah milik Jin Sungha. Yang khawatir karena Karaka akan menjadi seorang Slayer di usia muda. Jadi Jin Sungha memberikannya kepada Karaka sebagai hadiah saat pertama kali menjadi seorang Slayer dengan harapan agar ia akan selamat. Diperkirakan merupakan benda yang sangat langka.
minimal kelas A atau lebih tinggi, karena kemungkinan besar merupakan hadiah dari pejabat tinggi zaman dahulu. Dan sebagai contoh respiratif, ada baju besi Karaka yang diterima oleh perwakilan tetua Mule dari Kelhelam. Baju besi Karaka ini adalah baju besi yang dikhususkan untuk kecepatan, sedangkan baju besi Karaka adalah baju besi yang dikhususkan untuk pertahanan. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari Slayer Folk Karaka. Kemungkinan minggu depan kita akan membahas Baby Lord Yama atau mungkin juga Slayer Folk yang lainnya yaitu White. Baiklah, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.